Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan limpahan nikmat dan juga rahmat. Kembali Allah pertemukan kita dengan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan kembali pula Allah pertemukan kita dengan rahmatnya berupa ketundukan hati, berupa kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, mencatatnya kita pada kesempatan di malam hari ini tercatat sebagai salah satu bentuk syukur, salah satu bentuk taat yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pada kesempatan di malam hari ini kembali kita lanjutkan Majelis Arba'in An-Nawawi kita, masuk pada hadis yang ke-9. Pada pertemuan yang lalu, tatkala disampaikan berkaitan dengan hadis Arba'in yang ke-8, yakni tentang penjagaan Islam bagi orang-orang yang melakukan 3 hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, untuk membunuh sampai mereka bersaksi, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa yuqimus salah. Setelah bersyahadat lalu mengerjakan salah, wa yu'tuz zakah, dan melaksanakan kewajiban zakat. 3 hal ini kalau kemudian dilakukan, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka dia telah selamat dari apa-apa yang aku diperintahkan Allah olehnya, yakni untuk memerangi, untuk membunuh, illa bihaqqil Islam, kecuali apabila di sana memang ada tuntutan dalam syariat. Maksudnya apa? Ada orang yang ia sudah bersyahadat, sudah salat, sudah zakat, tapi masih saja diperangi, masih saja boleh untuk dibunuh. Siapakah itu? Yakni ketika memang hak-hak Islam dicederai olehnya. Zina misalkan. Ketika ia sudah menikah, maka ada hukum rajam di sana. Ada hukum rajam. Atau ketika ada pencurian, maka ada hukum potong tangan di sana. Diperangi padahal dia sudah syahadat, diperangi padahal dia salat, diperangi padahal dia zakat. Maka ini yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan ini pula lah yang kemudian melatar belakangi mengapa di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sempat terjadi perseteruan dengan Umar bin Khattab. Karena saat itu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelompok yang berusaha menggembosi Islam dari dalam, berusaha memprovokasi dengan mengatakan tidak perlu kita sekarang bayar zakat.
Kenapa nggak perlu bayar zakat? Lawang biasanya kunci Baitul Mal dipegang Nabi. Sekarang bukan lagi dipegang Nabi. Nggak usah bayar zakat. Maka dengan adanya kelompok-kelompok yang berusaha menggembosi dari dalam tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang terkenal dengan kelemah lembutannya, yang terkenal dengan kesantunannya, justru bersikap tegas, mengeluarkan, kalau bahasa kita mungkin, keputusan presiden, mengeluarkan apa? Kebijakan bahwa orang-orang yang demikian diperangi, dibunuh. Maka datanglah Umar kala itu untuk membela mereka. Ngapain dibunuh? Mereka loh syahadat, mereka loh salat. Tapi ternyata apa yang diputuskan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah kebenaran. Makanya beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi ini orang-orang yang berusaha memisahkan salat dengan zakat. Mengatakan salat wajib tapi zakat tidak wajib. Maka benarlah keputusan Abu Bakar As-Siddiq, karena sejalan dengan hadis yang dibahas pada pertemuan lalu. Nabi mengatakan, wallahi akan aku perangi orang-orang yang apa? Yang tidak taat, sampai mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan salat, menunaikan zakat. Maka salat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada hadis ke-9, hadis yang insya Allah tidak kalah pentingnya. Hadis dari sahabat Abu Bakar, atau hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini berkaitan dengan al-akhdhu bil yasir wa tarku at-ta'sir, memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Disebutkan di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Pak, sahabat yang nama aslinya Abdurrahman. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya sinten Pak? Abdullah ibnu Quhafah. Abu Bakar nama aslinya Abdullah, Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman. Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku larang kepada kalian jauhi, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakan semampu kalian. Maka antara perintah dengan larangan ada sesuatu yang berbeda di sini, bahkan mencolok perbedaannya. Nabi katakan apa-apa yang aku larang jauhi. Nabi tidak katakan jangan engkau kerjakan. Jauhi. Dan ini lebih berhati-hati. Jangankan dikerjakan. Uang perintahnya suruh menjauhi, berarti dekat-dekat saja tidak boleh. Sementara apa-apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Lalu dijelaskan oleh Nabi, kenapa kok begitu? Nabi mengatakan, sejatinya yang menyebabkan kehancuran umat-umat sebelum kalian, yang menyebabkan kebinasaan dari umat-umat terdahulu adalah banyak bertanya lalu tidak diamalkan, banyak bertanya lalu menyelisihi Nabi mereka. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kita mulai dulu dari kisah Abdurrahman ibn Sakhr atau Abu Hurairah.
Ini penting karena ada ibrah besar di sana. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sahabat dengan periwayatan hadis terbanyak. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih banyak dari orang terdekat Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Lebih banyak dari orang yang didoakan oleh Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Istimewa sekali Abdurrahman ibnu Sakhr ini. Padahal nopo? Padahal Abdurrahman ibnu Sakhr ini hanya membersamai Nabi 4 tahun. Beliau masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Di tahun 7 Hijriah. Maka dengan 4 tahun kebersamaan dengan Nabi, luar biasa sekali kontribusinya. Menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat sama sekali untuk belajar. Sudah tua, punten sudah ubanan, punten sudah punya cucu, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan para ulama menjelaskan di antara fadilah atau di antara keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Seandainya, ini ada sebuah perumpamaan Pak, dan kita disampaikan oleh guru-guru kita. Seandainya ada 2 orang A dengan B. Seandainya ada 2 orang A dengan B. Yang A ini sudah soleh sejak kecil, sudah alim sejak kecil. Kenapa? Keluarganya kondusif, keluarganya ngerti, dididik oleh orang tuanya dengan cetol. Maka tahu sejak kecil bagaimana rukun salat, bagaimana wajibnya salat, bagaimana sunnahnya salat. Begitu pula wudhu. Tahu apa itu wudhu minimalis, tahu bagaimana wudhu yang versi sempurna. Toharoh salat paham sejak kecil. Ada yang B, punten, dulunya jahiliyah, tidak tahu apa-apa, jauh dari agama. Tapi kemudian ketika sudah besar, ketika sudah tua, insaf, taubat, maka ketika tua dia sregep nuntut ilmu. Semangat sekali nuntut ilmu. Sehingga pada suatu waktu ketika A dan B dengan usia yang sama, katakanlah sama-sama 60 tahun, tingkat kualitas ibadah mereka sama. Si A yang tahu memang tentang fikih salat dan wudhu dari kecil, si B yang dia semangat belajar, lalu karena semangat belajar itu akhirnya tahu fikih salat dan wudhu yang benar sesuai dengan sunnah. Apakah A dan B beda dalam mendapatkan pahala? Apakah A dan B beda dalam mendapatkan surga? Beda. Walaupun pemahamannya sama, walaupun keilmuannya sama, ibadahnya sama, tapi B lebih mudah menggapai surga. Kenapa? Karena Nabi katakan, orang yang menuntut ilmu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Gara-gara dia nuntut ilmu, gara-gara duduk di majelis ilmu, gara-gara kemudian dia nyatat, nyimak, ngafalkan, maka dimudahkan jalannya ke surga, walaupun A dan B dengan tingkat ibadah yang sama. Maka inilah yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, 4 tahun membersamai Nabi, tapi luar biasa kontribusinya. Nah, kalau kemudian Pak, kalau kemudian kita takjub, kita kepingin seperti Abu Hurairah, ada yang lebih menakjubkan lagi daripada Abu Hurairah. Tidak meriwayatkan hadis sebanyak Abu Hurairah, tidak membersamai Nabi selama Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah cuma 4 tahun, tapi pahalanya menyaingi Abu Hurairah. Sinten Pak? Sinten? Tufail ibnu Aus Ad-Dawri. Kalau Abu Hurairah namanya Abdurrahman Ad-Dawsri, Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsri. Maka ada namanya Tufail ibnu Amr Ad-Dawsri. Tufail inilah yang mengislamkan Abu Hurairah. Tufail ini bertemu dengan Nabi SAW sebelum kisah hijrahnya Nabi ke Madinah.
Jadi ada orang datang kepada Nabi, awalnya seorang penyair, Tufail namanya. Lalu berdiskusi dengan Nabi, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, beriman kepada Nabi, pulang kepada kaumnya, mendakwahkan apa yang dia dapat dari Nabi kepada Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhr ini kemudian memeluk Islam, tapi belum berjumpa dengan Nabi. Baru bisa berjumpa Nabi beberapa tahun setelah itu, tepatnya tahun ke-7 Hijriah. Barulah di situ Abu Hurairah menemani Nabi. Apa faedah berikutnya, Pak? Pentingnya dakwah, pentingnya nyampaikan ilmu. Maka panjenengan di sini yang hadir, Masya Allah, punya potensi dapat pahala lebih banyak dengan menyampaikan. Nyampaikan kepada siapa? Nyampaikan minimal sama istri di rumah, sama ibu. Nyampaikan mungkin minimal kepada keluarga yang lain. Mungkin di rumah, di sana ada adik, ada kakak, disampaikan. Maka pentingnya dakwah, pentingnya menuntut ilmu. Ini dua hal yang bisa kita ambil pelajaran dari rawi hadis ini, dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Pentingnya menuntut ilmu walaupun sudah tua, walaupun cuma sebentar, dan pentingnya berdakwah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Berikutnya, berkaitan dengan hadis ini, hadis ke-9 ini memiliki asbabul wurud. Asbabul wurud. Kalau Al-Quran di sana ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, maka hadis memiliki asbabul wurud yang melatar belakangi Nabi mengucapkan hal demikian. Kisahnya adalah dalam haji wada. Kisahnya berkaitan dengan haji wada. Suatu saat Nabi berkhutbah dan beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, qad faradallahu al-hajja 'alaikum fahujju. Wahai sekalian manusia, Allah sudah wajibkan, Allah sudah tetapkan haji bagi kalian, maka hajilah. Perintahnya ringkas. Wahai manusia, Allah telah wajibkan haji, maka hajilah. Dan punten bapak-bapak dan ibu-ibu, haji ini haji yang baru saja Allah perintahkan, dan ini di fase Madinah, dan ini bukan di awal-awal. Jadi kewajiban haji itu termasuk kewajiban yang akhir, setelah kewajiban jihad, setelah kewajiban sholat. Maka perintah yang ringkas ini, lalu ada sahabat yang nyeletuk, ada sahabat yang nyeletuk. Nah, ada silang pendapat di kalangan para ulama, siapa sahabat yang nyeletuk ini? Dan pendapat yang paling kuat namanya adalah Al-Aqra' ibnu Habis. Ada Al-Aqra' ibnu Habis yang nyeletuk, akulla amin ya Rasulullah, apakah perintah untuk haji tadi setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata, Nabi diam. Mengetahui Nabi diam, diulang lagi pertanyaannya, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka setelah diulang, Nabi pun mengatakan, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Seandainya aku jawab iya, Allah pun pasti juga akan mengiyakan, dan kalian tidak akan mampu. Dan Masya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, jawaban Nabi ini mengandung mukjizat, mengandung kemaslahatan yang besar. Kenapa? Jumlah para sahabat kala itu masih 100 ribuan. Kalaupun diwajibkan oleh Nabi 100 ribu tiap tahun haji, bisa. Punten, tidak akan repot, tidak akan desak-desaan banget. Biasa bahkan. Tetapi benar yang dikatakan Nabi, lau qultu na'am la wajabat, seandainya aku jawab iya, pasti Allah akan mewajibkan. Dan Nabi tidak mengatakan iya. Seandainya haji itu wajib tiap tahun, alangkah payahnya kita.
Dulu kaum muslimin masih 100 ribuan, sekarang jutaan bahkan miliaran. Pasti akan kesulitan sekali. Ini bukti bahwa setiap yang disampaikan oleh Nabi pasti benar. Setiap yang disampaikan oleh Nabi ini sebuah tuntunan wahyu. Maka kemudian setelah Nabi mengatakan hal tersebut, barulah beliau menjelaskan lebih dalam. Dzaruni ma taraktukum, biarkanlah apa yang aku sudah biarkan kepada kalian. Apa yang sudah aku sampaikan, tidak perlu kalian tanya lebih detail lagi. Apa yang aku sampaikan, terimaan. Bahasanya begitu, terimalah. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena yang menyebabkan kebinasaan dari umat-umat sebelum kalian adalah banyak bertanya tapi kemudian tidak diamalkan, banyak bertanya tapi kemudian menyelisihi nabi-nabinya. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'uuh. Apabila aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Perintah hukum asalnya kerjakan semampunya. Dan apa-apa yang aku larang bagi kalian, da'uhu, tinggalkan, jauhi. Hukum asal larangan jangan didekati. Kalau didekati saja tidak boleh, apalagi dikerjakan. Nah, maka jangan sampai kebalik, punten bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan sampai kebalik. Apa-apa yang aku perintahkan, kerjakan. Pakai tanda seru. Dan apa-apa yang aku larang, tinggalkan semampu kalian. Enggak. Yang dilarang, ya sudah, kita diminta jauhi sejauh-jauhnya. Tapi kalau itu sebuah perintah, maka kerjakan semampunya. Maka di sini para ulama kemudian membahas, kenapa kok kalau itu perintah ada kata-kata semampunya, kalau itu larangan tidak ada kata-kata semampunya, diminta menjauhi sejauh-jauhnya. Maka para ulama menjelaskan, karena meninggalkan itu lebih mudah daripada mengerjakan. Meninggalkan itu lebih mudah daripada mengerjakan. Kenapa? Kalau mengerjakan itu al-maqsudu li dzatihi, yakni harus demikian. Salat ya harus demikian, salat itu tidak bisa dengan yang lain. Adapun kalau di sana meninggalkan, maka al-maqsudu li ghairi li dzatihi. Pokoknya meninggalkan saja, entah caranya gimana meninggalkan, pokoknya tinggalkan. Beda dengan mengerjakan. Kalau dikerjakan harus plek persis, kalau meninggalkan gimana pun caranya, pokoknya tinggalkan. Lebih gampang. Nah, permisalan yang sering kita jadikan contoh seperti meja. Ketika dikatakan sebuah perintah, keluarkan meja ini, dibandingkan dengan sebuah larangan, jangan dekati meja. Kira-kira mana yang lebih mudah? Larangan, jangan dekati. Mau itu dekatinya pakai mundur-mundur, dekatinya pakai ngesot-ngesot, dekatinya jalan, pokoknya ya jangan dekati. Tapi kalau perintah, keluarkan meja ini, masih akan banyak pertanyaan, mengeluarkannya gimana? Didorong, digeret, dilempar, dan lain sebagainya. Maka meninggalkan itu lebih mudah daripada mengerjakan. Makanya dalam hal larangan, lafal yang tegas, jauhi. Selain itu, para ulama menjelaskan, karena dalam perintah kemampuan seseorang berbeda-beda. Contoh disebutkan dalam hadis, Shalli qa'iman, salatlah kalian dengan berdiri. Fa in lam yastati fa qa'idan, kalau tidak bisa maka dengan duduk. Karena memang di antara kita kemampuannya beda-beda.
Ada yang sholatnya ya sudah berdiri gampang, tapi punten, ada yang mungkin dengkulnya sudah, kenapa Pak? Nah, sudah keropos. Nah. Lah, jangankan yang dengkulnya keropos, kadang kalau usia 40-an bangun sudah kletak-kletuk. Nah. Apalagi yang usia 60 sudah nampak sudah keropos. Maka Nabi katakan, sholli qa'iman, salatlah berdiri. Kalau tidak bisa, faqa'idan, maka sambil duduk. Ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perintah, selain lebih berat daripada menjauhi larangan, berhubungan pula dengan kemampuan masing-masing, dan itu beda-beda. Itu beda-beda. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali ayat-ayat yang membahas dalam hal ini, memiliki kesamaan dengan hadis ini. Contohnya apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Allah atau apa-apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kalian, maka fakhuduhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian maka jauhilah. Maka hadis ini sejalan dengan apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan. Dan ada sebuah kisah. Ini bagaimana larangan ketika dilanggar akibatnya jauh luar biasa dibandingkan dengan kita tatkala melaksanakan tidak sempurna. Contoh, ketika ada seorang sahabat suatu saat didapati oleh Nabi makan dengan tangan kiri, maka Nabi hardik sahabat tersebut, qul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Sahabat ini ngeyel kalau bahasa kita, la astati, tidak bisa. Maka kemudian setelah itu Nabi tinggalkan sahabat itu, dan sahabat ini justru tidak bisa menggunakan tangan kanannya sama sekali, alias lumpuh. Gara-gara apa? Gara-gara ketika kemudian diperintahkan dan diberi instruksi oleh Nabi, dia ngelanggar. Baik. Berikutnya kita membahas tentang pertanyaan. Yakni ketika disebutkan bahwa hal-hal yang membuat binasa umat terdahulu, banyak bertanya tapi tidak dilaksanakan, banyak bertanya tapi menyelisih nabi-nabi mereka. Baik. Maka berkaitan dengan banyak bertanya, ini sesuatu yang diberikan rincian oleh para ulama. Yang dimaksud banyak bertanya dan itu terlarang, maka setidaknya ada 3 hal. 1, bertanya yang tidak dibutuhkan oleh penanya, maka ini masuk kategori banyak bertanya. Bertanya yang tidak dibutuhkan oleh sang penanya. Contoh pertanyaannya, Ustaz, apa hukumnya makan daging dinosaurus? Manfaat tidak? Tidak manfaat. Seandainya dijawab, nanti akan ditanya, gimana nyembelih dinosaurus? Loh, bingung ustadznya ditanya begitu. Maka ini pertanyaan yang tergolong banyak bertanya. Ini pertanyaan yang tidak dibutuhkan oleh penanya. Baik. Karena ketika dia demikian, nanti ujung-ujungnya akan bertanya hal yang tidak bermanfaat. Dan Islam telah mengajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat.
Tanya tentang cara makan atau hukum makan daging dinosaurus, tidak bertanya, maka tidak manfaat dan tidak dianjurkan. Kedua, yang termasuk kategori banyak bertanya. Bertanya untuk cari masalah. Bertanya untuk cari masalah atau terlalu dalam bertanya, bulet. Dan ini kisah yang nyata adalah apa yang terjadi pada Bani Israel. Dan ada kisah yang menarik dalam hal ini. Kalau ayatnya insya Allah panjenengan semua sudah familiar. Kisahnya adalah ada seorang Bani Israel dan masuk dalam kategori tetua. Suatu saat terbunuh dan tidak diketahui siapa yang membunuh. Ada sesepuh lah mungkin dari Bani Israel terbunuh, tapi tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Maka orang-orang bertanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak tahu. Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa memerintahkan Bani Israel menyembelih sapi, lalu diambil sebagian dari potongan sapi tersebut ke orang yang terbunuh tadi. Dikisahkan Allah akan mengatakan, Allah menceritakan kepada Nabi Musa, kalau engkau lakukan itu maka atas izinku orang yang terbunuh tadi akan bangkit hidup dan menyampaikan, memberitahukan kepada kalian siapa yang membunuhnya. Nah, ketika Nabi Musa menyampaikan hal itu kepada Bani Israel, sejatinya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi, yang mana sapi nanti ini diambil bagian tubuhnya, dipukulkan ke orang yang terbunuh, tetua kalian, maka tetua kalian akan bangkit dan akan menyampaikan kepada kalian siapa yang membunuh. Tapi apa jawaban dari Bani Israel? Justru ngejek. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Dan ingatlah tatkala Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, sejatinya Allah ya'murukum, memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Maka komentar dari Bani Israel, qalu atattakhiduna huzwa. Mereka justru mengatakan, apakah engkau hendak mengece kami, wahai Musa? Apakah engkau hendak menjadikan kami ini bahan olok-olokan, wahai Musa? Dikasih solusi. Setelah mereka bertanya, kok malah dianggap ngece. Bani Israel ini tanya dulu kepada Nabi Musa, siapa yang bunuh? Nabi Musa tidak tahu perkara gaib. Allah kasih wahyu, dikasihlah tahu jawabannya kepada mereka. Tatkala dikasih tahu jawabannya, mereka justru mangkir. Baik. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Ini kategori banyak bertanya yang kedua. Yang pertama tadi bertanya untuk hal yang tidak dibutuhkan oleh penanya. Yang kedua bertanya untuk cari masalah. Dan yang ketiga bertanya tentang hal-hal yang disembunyikan oleh Allah, yang Allah simpan dalam khasanah kegaiban. Seperti apa? Seperti bertanya tentang kiamat. Ini bertanya hal yang tidak perlu, dan yang bertanya demikian tergolong orang yang banyak bertanya. Karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihissalam yang menyerupai manusia. Dalam hadis kedua Arba'in An-Nawawi sudah kita bahas bersama-sama. Ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Nabi mengatakan, mal mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan yang ditanya. Yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan yang bertanya. Atau bertanya tentang ruh.
bertanya tentang roh. Maka ini juga termasuk perkara gaib. Tidak perlu. Nah, baik. Berikutnya, ini termasuk tambahan di antara kategori banyak bertanya itu, yakni saling melempar pertanyaan kepada para ulama, para ahli ilm dalam rangka tarakhus, dalam rangka mencari rukhsah, mencari yang gampang. Contoh, misalkan tanya kepada Ustadz A, Ustadz, hukum rokok nopo haram? Ustadz ini ndak enakan. Coba tanya sama Ustadz B, Ustadz, hukum rokok apa? Kalau kata Ustadz A haram, menurut antum bagaimana? Haram juga. Maka dia katakan, Ustadz A sama Ustadz B podo wae. Tanya coba ke Ustadz C, Ustadz, hukum rokok bagaimana? Haram. Podo, ndak enak. Coba tanya ke Ustadz D. Ustadz D mengatakan rokok itu makruh. Lah ini cocok ini, jos. Nah, maka bertanya kepada ahli ilm dalam rangka tarakhus, nyari yang gampang, nyari yang cocok, seolah-olah Islam ini sebuah prasmanan, diambil yang cocok, dibuang yang tidak cocok, maka ini termasuk kategori banyak bertanya. Termasuk kategori banyak bertanya. Baik. Maka berikutnya lawan dari banyak bertanya. Ini berkaitan dengan adab bertanya. Di antara adab bertanya itu, yakni bertanya kalau perlu. Ada perlunya. Lawan dari yang pertama. Dan punten bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat di zaman dahulu itu sungkannya luar biasa sama Nabi. Oke, karena apa? Karena karisma Nabi yang luar biasa. Karena pribadi Nabi yang Masya Allah luar biasa sekali. Jadi sahabat itu sungkan untuk banyak bertanya kepada Nabi. Makanya di dalam Al-Quran lafal ayat yas'alunaka ini cuma dikit, cuma 12 ayat. Yas'alunaka, yakni mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ini cuma sedikit di dalam Al-Quran, cuma 12 ayat saja. Yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang orang yang haid. Yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang kau sedekahkan. Cuma sedikit. Yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan juga perjudian. Sedikit. Loh, terus bagaimana dengan kisah sahabat yang bertanya? Itu rata-rata orang Badui. Makanya ada sebuah athar yang menjelaskan bahwa sahabat Nabi itu suka kalau ada orang Badui tanya. Kenapa? Orang Badui diberikan udzur oleh Nabi. Mereka jauh dari Nabi, tidak tinggal bersama Nabi, tidak bisa merekam jejak Nabi, tidak bisa tahu bagaimana perilaku keseharian Nabi. Sehingga mereka ketika berjumpa Nabi banyak tanya. Nabi memberikan udzur kepada mereka, kepada orang-orang Badui. Sampai ada athar yang mengatakan sahabat ini bagi-bagi hadiah kepada orang Badui. Ini hadiah, ada yang ngasih pakaian, ada yang ngasih gamis, ada yang ngasih kain dan lain sebagainya. Balasannya apa? Ini saya kasih hadiah, tanya yang banyak sama Nabi. Kenapa? Karena ketika orang Badui ini tanya kepada Nabi, sahabat yang lain akhirnya jadi tahu. Sahabat yang lain akhirnya jadi tahu. Nabi memang membedakan bagaimana sikap terhadap orang Badui dan kepada orang sahabat yang berada di sekeliling beliau, Ansar dan Muhajirin. Kenapa? Karena Ansar dan Muhajirin mereka akan bisa mendapatkan ilmu bukan hanya dari apa yang disampaikan Nabi, tapi apa yang menjadi kebiasaan Nabi. Nah, ini. Baik. Berikutnya, di antara adab yang bertanya yang benar, yakni niatnya yang tepat. Niatnya yang tepat. Dan seseorang perlu bertanya dengan niat yang tepat, karena tanya dalam ranah agama itu ibadah. Sehingga kalau dia tanya niatnya benar, bukan niat mengadu domba, namimah. Niatnya benar-benar karena dia tidak tahu dan ingin mengangkat kejahilannya, maka ini baik. Dan berapa banyak
Berapa banyak para ulama yang menghasilkan karya dari pertanyaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah contohnya. Banyak sekali kitab-kitab beliau berasal dari tanya jawab. Banyak sekali. Aqidah Wasithiyah, Risalah Tadmuriyah, Majmu' Fatawa, dan Masya Allah berkah. Ini semua adalah jawaban-jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atas pertanyaan. Dan yang tanya orang yang ikhlas. Yang tanya orang yang ikhlas. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Sedikit tambahan. Termasuk di antara pertanyaan yang pertanyaan yang hendaknya tidak ditanyakan, pertanyaan yang mustahil, yang cuma pengandaian. Contoh dari salafus saleh adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ketika ditanya oleh murid-muridnya, tabi'in dan lain sebagainya, selalu menjawab balik pertanyaannya, akana hadza? Apakah ini sudah terjadi? Akana hadza? Kalau dijawab kana, iya sudah terjadi, maka dijawab oleh Ka'ab bin Malik. Maka bertanya sesuatu yang mustahil hendaknya tidak ditanyakan. Sesuatu yang mustahil bagaimana? Kalau misalkan saya sholat di depan Ka'bah, lalu Ka'bah tiba-tiba geser gimana? Nah, ini sesuatu yang mustahil. Maka tidak perlu ditanyakan. Nah, ironisnya di zaman kita sekarang banyak orang yang percaya dengan kisah-kisah mustahil. Seperti kemudian Nabi bangkit dari kuburnya, gemetar, nyium lututnya seseorang yang dipanggil kiai, dipanggil habib. Ini hal yang mustahil. Bagi orang yang fitrahnya baik, dia tidak akan mempercaya begitu saja. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan adzan baru kemudian sesi tanya jawab. Baik. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik para jamaah sekalian, ini berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-9 dari sahabat Abdurrahman ibn Sakhar Abu Hurairah radhiyallahu an tentang mengambil yang mudah dan meninggalkan yang susah. Mengambil yang mudah yakni melaksanakan perintah semampunya, meninggalkan yang susah yakni meninggalkan sebuah larangan dengan sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo, tafadhal. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa kita melaksanakan tanpa semampunya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita bawa mastawatu. Ini terkait dengan di surat Ali Imran ayat 2. Kita harus bertakwa sebenar-benarnya. Taqwahu a'wad qawli. Nanti kira-kira penjelasan bagaimana? Terima kasih. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana keterkaitan antara ayat fattaqullaha mastata'tum? Maka bertakwalah kepada Allah semampumu. Dengan ayat yang lain, yakni perintah dari Allah Azza wa Jal untuk merealisasikan takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih. Apa korelasi atau apa hubungan dari dua ayat ini? Dua ayat ini tidak saling bertolak belakang, tidak ada kontradiksi sama sekali. Yang pertama berkaitan dengan takwa ketika disandingkan dengan diri kita, kemampuan kita yang beda-beda antara satu dengan yang lain. Ini mastata'tum.
Diri kita dengan yang satu, diri kita dengan yang lain berbeda-beda. Adapun ketika diperintahkan untuk merealisasikan takwa sebenar-benarnya takwa, kita yang berbeda-beda ini, maka maksimalkan yang kita bisa. Punten, ketika ada di antara kita dalam hal sedekah misalnya. Dalam hal sedekah, ada di antara kita yang mungkin kuatnya punten 1 pekan ya 10.000. Ada di antara kita yang kuatnya 1 pekan saat Jumatan 50.000. Ini mastata'tum. Tetapi ketika Allah sudah memberikan kemudahan dengan mastata'tum demikian, haqqa tuqatihnya adalah benar enggak sih yang 10.000 itu memang mentoknya 10.000? Oh enggak, 15.000 kok, bisa. Ya sudah, maksimalkan. Benar nggak sih yang 50.000 itu mentoknya 50.000? Enggak, masih bisa kok lebih dari itu. Nah, ini korelasinya. Jadi tidak saling bertentangan. Mastata'tum, karena semua dari kita berbeda-beda, tidak bisa digebiah-uyahkan. Adapun haqqa tuqatih, yakni sebenar-benarnya takwa, karena memang kita kalau sudah masuk Islam diminta kafah. Diminta semaksimalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman. Ada lagi pertanyaan? Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan hadis nomor 8 terjadi perselisihan atau perseteruan antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah itu tentang hadis itu akhirnya seperti apa atau terusnya kisah itu seperti apa? Tadi belum disampaikan. Apakah betul akan diperangi Islam atau disampaikan dengan baik-baik dan sebagainya? Gimana? Terima kasih. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Berkaitan dengan hadis arba'in yang ke-8. Kenapa tadi tidak kita teruskan? Karena ini sifat saya hanya mengulang. Saya khusnudan ini sudah disampaikan di pertemuan yang lalu oleh Ustadz yang menyampaikan. Makanya tadi kita hanya murajaah istilahnya, mengulang kembali. Makanya dalam kisah tersebut akhirnya memang diperangi. Karena apa yang diperselisihkan antara Abu Bakar dengan Umar dimenangkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar hujahnya lebih kuat dibandingkan Umar dan diperangi. Setelah diperangi semuanya insaf. Jadi tidak ada lagi yang membelot, tidak ada lagi yang beranggapan bahwa zakat itu tidak wajib. Ini bukti bahwa Islam memang tidak bisa dipisahkan dari ketegasan. Islam ya memang tegas. Bahkan punten, ketika kemudian kita merasakan jayanya Islam saat ini, mau diakui atau tidak, suka atau tidak, ini semua juga ada unsur punten, darah yang tertumpah ruah. Kita sekarang bisa menjalankan Islam ini dengan murtah, dengan nyaman, dengan enak. Jangan kok kemudian kita anggap ini sesuatu yang dengan sunnatullah akan terjadi begini, dengan normal, dengan sopan, dengan kalem. Enggak. Kita bisa melaksanakan dan merasakan luar biasanya Islam di hari ini karena memang dahulu perjuangannya dengan darah. Dahulu perjuangannya dengan darah. Karenanya di sana ada istilah Ra'sul Amr al-Islam wa dhirwatu sanamihi as-salah. Ra'sul Amr Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Kunci perkara itu Islam. Kalau sudah Islam, alhamdulillah. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Memang Islam ini sekarang bisa kita rasakan sedemikian rupa enaknya ya karena jihad, karena tegas. Maka itu dulu hasil dari perseteruan Abu Bakar dengan Umar, dimenangkan oleh Abu Bakar, hujahnya lebih kuat dan memang diperangi. Namun para ulama kita perlu mencatat di sini, diperangi ini yakni orang yang dia bukan cuma enggak nganggap zakat ini enggak lagi wajib,
Jadi bukan cuma tentang amalan hatinya saja, tapi dia sudah memprovokasi. Jadi sahabat kala itu kalau cuma mengatakan, oh iya, ya sudah zakat tidak wajib, maka yang demikian tidak diperangi. Yang diperangi bagaimana? Yang punten, namimah, yang ngajak orang-orang, ayo ndak usah zakat. Zakat itu sekarang kunci Baitul Mali sudah bukan dipegang oleh Nabi. Yang memprovokasi demikian ini, yang kemudian mengajak umat, inilah yang diperangi di zaman itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu mungkin? Nah, monggo Bu. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama, kita melihat seseorang sholat tapi dia salah kiblat dia, tapi dia memang nggak tahu. Karena kita di beberapa tempat kadang-kadang maksudnya itu lupa makna kita, tapi ternyata salah dan ketahuan setelah selesai. Itu harus diubah atau bagaimana? Yang kedua, maaf untuk tentang head ya. Kan kemarin ada beberapa orang menanyakan mengatakan kalau untuk belajar di masjid nggak apa-apa, atau mungkin di serambi nggak apa-apa. Ada yang mengatakan nggak boleh gitu ya, maaf saya mungkin kurang begitu jelas. Tapi kalau nggak boleh, bagaimana ustazah yang mengajar kondisinya misalnya di serambi masjid atau seperti itu? Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berkaitan dengan orang yang salat kiblatnya salah, apakah yang demikian harus mengulang? Jelas harus mengulang. Bahkan yang tahu harus menghentikan salatnya orang tersebut. Ada orang salat, punten, kiblatnya salah, posisinya salah. Kita tahu, kita tidak usah nunggu orang itu salam, langsung kita beritahu, Pak, salah kiblatnya. Kenapa? Karena menghadap kiblat ini bukan rukunnya salat, ini syaratnya salat. Dan kita pernah jelaskan ini. Perbedaan rukun dengan syarat. Rukun ini sesuatu yang dikerjakan saat melakukan ibadah. Syarat sesuatu yang harus komplit sebelum melakukan ibadah tersebut. Dan syaratnya salat itu 5. Yang pertama taharah. Yang kedua istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga satrul aurah, menutup aurat. Yang keempat dukhulul waqt, masuk waktu. Yang kelima niat. Ini syaratnya salat. Ini harus komplit, harus ada sebelum orang itu takbiratul ihram. Maka jelas harus mengulang. Bahkan kalau kita tahu ada orang kok kiblatnya salah, ya kita beritahu langsung. Yang kedua, berkaitan dengan haid. Bagaimana pendapat yang tepat berkaitan dengan wanita yang haid? Apakah boleh masuk masjid? Apakah boleh mendekati masjid? Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini, tapi insya Allah yang tepat, yang kuat boleh. Selama bisa dipastikan tidak ada najis yang mengenai masjid. Selama tidak dipastikan tidak ada najis yang mengenai masjid. Dan punten di zaman dahulu, nah singkat saja, di zaman dahulu Nabi SAW tidak mengingkari tentang sahabiah yang ia haid. Salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama menguatkan pendapat ini adalah ketika Nabi niteni ada seorang sahabiah yang sukanya membersihkan Masjid Nabawi. Dan punten, Masjid Nabawi bukan berarti seperti sekarang, ya sudah pelataran tanah biasa. Ada sahabiah yang biasa nyapu Masjid Nabawi. Nabi tahu karena setiap hari wanita ini nyapu. Suatu saat selama beberapa waktu Nabi tidak mendapati ia menyapu lagi. Bertanyalah kepada sahabat. Sahabat mengatakan, "Tufiyat ya Rasulullah." Sahabiah tadi telah meninggal. Maka Nabi kemudian mendatangi kuburannya. Nabi pun sholat di sana, mensolatkan. Maka ketika Nabi tahu niteni sahabiah yang kemudian selalu nyapu, yang namanya sahabiah pasti haid.
dan tidak ada masalah. Makanya silang pendapat dalam para ulama berkaitan dengan wanita haid ini tipis sekali. Lebih kuat silang pendapat berkaitan dengan wanita haid memegang mushaf. Ini lebih kuat silang pendapatnya. Kalau tentang haid boleh masuk masjid atau tidak, ini bisa kita katakan relatif ringan silang pendapatnya. Tapi kalau tentang baca Quran, megang mushaf, ini silang pendapatnya cukup kuat. Maka kalau pertanyaannya tentang haid, tidak ada masalah selama bisa dipastikan tidak ada najis yang jatuh. Dan di zaman sekarang insya Allah mudah dengan adanya pembalut dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa melahirkan keberkahan untuk diri kita dan keluarga, sehingga ketika ada di antara kita yang sedang punya hajat dan belum Allah kabulkan, semoga segera Allah kabulkan karena keberkahan ilmu dari majelis di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.